Berkat dari WFH mungkin jadi bisa lebih punya banyak waktu, nggak usah ngabisin waktu di jalan. Terus kalau sebagai anak kosan bisa kerja dari rumah, jadinya makanan pasti terjamin, sudah disediakan sama mama. Terus mungkin berkat yang paling penting lagi bisa ngumpul bareng keluarga, terus ini bisa kerja bareng. Yeay. Dengan bekerja di rumah, saya dapat menghindari stres kemacetan di perjalanan. Dan juga berkat yang saya dapatkan, saya mempunyai waktu yang lebih banyak bersama keluarga di rumah, melihat aktivitas istri dan anak-anak, melakukan kegiatan bersama-sama, dan juga kita punya waktu untuk merenung menghadapi situasi saat ini, supaya Tuhan melindungi kita semua. Tuhan Yesus berkati. Bersyukur karena tiap pagi kita bisa doa bersama dan setiap malam kami bisa mesbah keluarga bersama. Jadi senang karena bisa melakukan proyek menghafal ayat bersama-sama keluarga. Senang bisa quality time bareng. Senang bisa nonton film bareng-bareng. Stay healthy, stay at home. God bless you. Selamat pagi dan selamat hari Minggu, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Kita bersyukur kita dapat berkumpul kembali secara online untuk beribadah bersama-sama. Saya sangat merindukan waktu-waktu kita dapat berkumpul bersama-sama ya. Kita bertemu secara langsung, secara fisik kita bertemu, dan saya merindukan masa-masa itu dan saya rasa banyak dari kita merindukan itu. Namun kami terus ingin mendorong dan menghimbau dan memberi kekuatan kepada kita semua untuk tetap menjaga bagaimana kita tetap di rumah untuk menjaga laju dari penyebaran COVID-19 ini, dan kita terus berdoa berharap kepada Tuhan sehingga kondisi ini cepat berlalu supaya kita dapat kembali melakukan semua kegiatan kita seperti biasanya. Namun kita yakin di balik semuanya ini Tuhan punya maksud yang indah, dan kita pun tadi menyaksikan ya bagaimana pasti Tuhan kasih hikmat dari semua yang harus kita alami ini ya. Nah, saya ingin mengumumkan kembali dan mengingatkan minggu depan itu adalah Minggu Jumat Agung dan Paskah, dan dengan secara berat hati saya harus mengumumkan bahwa memang Jumat Agung dan Paskah kita tidak dapat mengadakan di gereja Wastu Kencana 40, namun kita akan mengadakannya seperti sekarang ini secara online. Dan saya berdoa dan kita perlu berdoa supaya hati kita difokuskan kepada Tuhan, karena Jumat Agung kita mengenang tentang kematian dan pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib. Paskah kita merayakan kemenangan yang kita miliki dalam iman kepada Yesus Kristus bahwa Ialah Tuhan dan Juru Selamat kita. Walaupun kita tidak ketemu, kita berdoa makna itu dapat kita hayati secara murni di keluarga kita masing-masing. Jadi untuk kebaktian Jumat Agung dan kebaktian Paskah kita tidak akan mengadakannya secara fisik di gedung gereja kita, namun kita akan mengadakan di rumah masing-masing secara online seperti ini. Kemudian kita akan terus mengadakan kebaktian dan kegiatan online untuk semua kegiatan kita di gereja yang biasa kita lakukan, baik sekolah minggu, jam doa, persekutuan, PA-PA, dan juga pelatihan-pelatihan yang bisa kita lakukan online, semua kita adakan secara online. Jadi tolong hubungi guru-guru dan pembina-pembina untuk pengaturannya. Dan kita akan melakukan ini minimal sampai akhir bulan April ya. Karena kita tidak tahu ketentuan-ketentuan dan juga himbauan-himbauan. Kita akan adakan pengumuman kalau ada update, dan kita akan terus memberikan berita-berita itu, sehingga tolong lihat WhatsApp group dan juga pengumuman-pengumuman di sosial media. Jadi itulah yang dapat kami umumkan. Mari kita persiapkan hati kita untuk memuji Tuhan. Mari kita siapkan hati kita dan kita akan berdoa terlebih dahulu. Tuhan, kami siap untuk beribadah kepadamu ya Tuhan. Yang paling penting dalam ibadah kami adalah Engkau, Yesus. Yang paling penting adalah Engkau, di mana kami dapat fokus dan memuliakan nama-Mu. Oleh karena itu, tolonglah kami Tuhan, sehingga ketika kami berkumpul dan bernyanyi, ketika kami mendengarkan firman-Mu, semua yang kami pikirkan, rasakan, kami berdoa semua itu akan berkenan di hadapan-Mu,
dan membawa kemuliaan bagi nama-Mu saja. Kuatkanlah kami ya Tuhan, dari segala kelemahan. Teguhkanlah perasaan iman kami. Tolonglah kami ya Tuhan, menyerahkan semua kepadamu, dan biarlah itu menjadi ibadah kami, muliakan nama-Mu. Dalam nama Yesus Kristus, kami menaikkan doa kami, dan menyerahkan jalannya ibadah kami ini. Amin. Selamat beribadah.
bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu. Ku bermazmur bagi nama-Mu yang kudus, sebab Engkau kebenaranku. Padamu ku percaya, betapa mulianya Tuhanku. Ku rindu menyatakan, tinggikan dirimu mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan dirimu mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan dirimu mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan dirimu mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi. Kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Sebelum kita memulai firman Tuhan, mari kita datang kepada Tuhan dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang kami kasihi, Tuhan Allah Bapa kami yang pegang kendali atas hidup kami. Kami datang kepadamu di tengah-tengah berbagai banyak macam pikiran, di tengah-tengah kondisi ketidakpastian yang harus kami hadapi. Kami merendahkan diri kami untuk memohon kepadamu, kemurahan-Mu, pertolongan-Mu, dan juga tuntutan yang daripadamu. Kami membuka hati dan pikiran kami. Berbicaralah kepada kami. Tolonglah kami. Pimpinlah kami. Kami siap mendengar firman-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, ya, kita melanjutkan pelajaran kita dari kitab Matius pasal yang ke-6. Namun saya ingin mengajak kita untuk berpikir, dan pasti semua kita sudah berpikir tentang kondisi yang harus kita hadapi masa-masa ini. Bagaimana kita harus menyendiri, mengisolasi diri, menjaga jarak satu dengan yang lain, dan kita harus lebih banyak waktu, bahkan sepenuhnya waktu harus kita lakukan untuk tetap di rumah saja. Namun saya ingin memulai firman Tuhan untuk membawa kita
kepada kebenaran yang kita pelajari hari ini dengan membagikan beberapa kejadian dari isolasi, ada penyendirian atau pengurungan yang terjadi sehingga diciptakan dari itu banyak hal-hal yang baik. Yang pertama mungkin banyak dari kita yang mengenal seorang pendeta baptis yang bernama John Bunyan. Ceritanya John Bunyan dipenjara karena dia berkhotbah tanpa ada izin resmi. Dan dia dipenjara selama beberapa tahun, cukup lama dia dipenjara. Dan suatu kali ketika dia penjara, dia mendapat suatu mimpi. Dan mimpinya di tengah-tengah kurungan dan penjara ini menjadi inspirasi bagi dia untuk menulis buku bahasa Inggris yang terlaris sepanjang masa, selain Alkitab tentunya, buku yang berjudul Pilgrim's Progress. Dan di masa-masa yang sama pada saat John Bunyan juga, di Inggris ada sebuah wabah yang sangat mengerikan. Di situ disebutnya namanya wabah bubonik. Dan pada saat itu orang harus diisolasi seperti kita. Orang harus menyendiri, dikarantina, dan mereka harus tinggal di rumah supaya tidak tertular. Nah, ada seorang mahasiswa masih muda berumur 20 tahun dan harus juga mengalami karantina. Dia berkuliah di Universitas Cambridge. Namanya adalah Isaac Newton. Baru berumur 20 tahun. Dia dikarantina dan mengurung diri supaya tidak tertular dari wabah ini. Dan pada saat itulah dia menemukan teori gravitasi bumi yang masih kita pakai sampai sekarang ini. Juga pada saat ada Perang Dunia Kedua, ada seorang dosen teologi yang terpaksa harus hidup di bawah tanah karena banyak pemboman yang terjadi. Dan ketika ia harus menghabiskan waktu di bawah tanah ini, dia melakukan sebuah dialog, sebuah percakapan yang akhirnya ditulis. Kemudian dari tulisan itu disusun menjadi suatu buku, dan buku itu sangat kita kenal, namanya Mere Christianity. Dan buku ini ditulis oleh C.S. Lewis. Juga ada seorang tokoh di Perjanjian Baru yang kita sudah kenal. Tokoh itu namanya Paulus. Paulus menuliskan sebagian besar dari surat Perjanjian Baru ketika ia berada di karantina, diisolasi di tengah-tengah kurungan penjara. Saya ingin bacakan satu ayat yang ditulis oleh Paulus dari penjara, dari kitab 2 Korintus pasal yang keempat. Ayat ini berkata demikian, "Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami." Sebagaimana kita sedang ditantang, dipaksa, dan harus menerima keadaan negara dan dunia seperti sekarang ini, pandangan kita harus tetap memandang kepada Yesus Kristus. Saya membaca suatu kutipan yang sangat baik dari seseorang yang menghadapi kesulitan yang saya rasa jauh lebih sulit daripada yang kita hadapi sekarang ini, yaitu ketika ia sedang berada di tahanan Nazi atau di tahanan Hitler, ya. Dan tulisan ini berkata, "God never wastes a hurt." Tentunya ditulis oleh Corrie ten Boom, ya. Yang artinya adalah Tuhan Allah tidak pernah menyia-nyiakan suatu penderitaan. Sekali lagi, Tuhan Allah tidak pernah menyia-nyiakan suatu penderitaan. Kita tahu bahwa tantangan membangun karakter, tantangan seperti kesusahan, pencobaan, penyesuaian, bencana alam, force major yang kita hadapi ini, inilah hal-hal yang benar-benar di luar kendali kita. Dan ketika kita mengalami hal ini, kita sadar bahwa betapa rapuhnya sesungguhnya kita. Kita begitu lemah dan terbatas. Tetapi bagaimana kita meresponi situasi itu akan menentukan karakter yang akan terbangun di dalam diri kita. Karena karakter itu akan terbangun tidak dari rutinitas. Karena rutinitas dan keadaan biasa-biasa tidak akan membangun karakter yang kuat. Apapun itu juga tantangan yang harus kita hadapi. Mungkin kita sedang menghadapi sakit penyakit, mungkin kita sedang menghadapi permasalahan dalam hubungan, kita menghadapi bencana seperti sekarang ini,
bahkan bencana alam. Karena dalam masa-masa sulit itulah kita memikirkan tentang apa yang paling penting dalam kehidupan kita. Saya membaca satu kutipan lain, ya ini salah satu hal positif, dampak dari banyak orang harus terus di rumah, banyak orang yang menjadi bintang internet, ya. Yang kedua ada banyak orang yang menjadi filsuf, ya. Nah, saya baca satu kutipan yang sangat menarik, dan kutipan itu berkata demikian, ya. Ketika sehat, manusia punya banyak keinginan. Namun, ketika ia sakit, hanya ada satu keinginan, yaitu sembuh. Karena apa gunanya semua harta, kekayaan, kalau kita tidak dapat bawa setelah kematian? Kita diperhadapkan dengan pemikiran itu di tengah-tengah pandemi ini. Karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi dalam hidup kita. Kita tidak tahu kita akan tertular atau tidak. Tentu kita tidak mau tertular. Kita tidak ada mau seorang pun yang kita kenal tertular. Namun ketidakpastiannya begitu besar. Dan untuk segala sesuatu yang kita anggap penting, saat ini bahkan sebelum COVID-19, kita jadi berpikir apa yang sungguh-sungguh penting dalam kehidupan kita. Nah, ada satu virus yang menurut saya jauh lebih berbahaya daripada virus fisik dari COVID-19 ini. Virus yang sangat ganas dari coronavirus ini, ya. Namun ada satu virus yang jauh lebih berbahaya, yaitu virus emosi, dan namanya adalah kecemasan. Saya suka satu definisi Kristen yang saya dengar tentang kecemasan, dan bunyinya seperti ini. Kecemasan adalah ketika ketakutan kita lebih berkuasa daripada iman kita. Sekali lagi, kecemasan adalah ketika ketakutan kita lebih berkuasa daripada iman kita. Itu definisi dari seorang konselor Kristen tentang kecemasan. Nah, COVID-19, ya, coronavirus corona ini telah mengungkapkan kenyataan dari kebohongan yang dunia ingin sampaikan kepada kita, yaitu bahwa kita, manusia, pegang kendali. Kenyataannya sekarang terbuka. Ada banyak hal yang tidak dapat kita kendalikan. Itulah kenyataan yang harus kita hadapi. Tetapi Bapak Ibu Saudara saya kasihi, ada satu kebenaran yang tidak akan berubah, yaitu bahwa Tuhan Allah memiliki kendali mutlak, dan keselamatan ada hanya pada anaknya, Yesus Kristus. Itulah jawaban sejati dari semua tantangan yang kita hadapi. Tuhan tetap pegang kendali, dan jawaban sejati dari semua kecemasan, ketakutan yang kita hadapi, bahkan terhadap kematian, adalah Yesus Kristus. Karena Ia adalah juru selamat kita. Walaupun kita harus mati, kita bisa hidup selamanya di surga, hidup kekal dengan Tuhan Allah, pencipta kita. Kalau kita beriman bahwa Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita, Dia mati bagi dosa kita, Dia bangkit kembali, membuktikan Dia punya kuasa, dan Dia sungguh-sungguh satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Kalau kita percaya itu, kita memiliki jaminan hidup yang kekal. Maka itulah jawaban dari segala macam masalah apapun juga, termasuk kematian dalam dunia ini. Karena sebagaimana Paulus mengutip juga, kematian bagi kita adalah keuntungan, dan hidup ini adalah untuk Kristus. Ketika Paulus mengutip dan mencatat dan menulis ayat itu, ia harus menghadapi realita yang sangat nyata. Sebentar lagi kematian, hukuman mati, vonis hukuman mati sudah dijatuhkan, dan dia akan dihukum mati. Dan dia menuliskan kata-kata itu. Hidup, bagiku hidup adalah Kristus, dan mati adalah keuntungan. Ketika kita diperhadapkan dengan kematian, dengan realita kita tidak pegang kendali, kita dipertanyakan dalam suatu pertanyaan, apa yang paling berharga dalam hidup kita? Nah, sebelum kita masuk dalam nats kita, ada 3 pertanyaan yang saya mau ajak kita renungkan pada saat kita membaca dan merenungkan firman Tuhan pada hari ini. Pertanyaan yang pertama adalah, apa yang paling berharga bagi kita? Pertanyaan yang kedua, apakah itu tercerminkan dalam tindakan kita? Dan pertanyaan yang ketiga, siapa Tuhan dalam hidup kita? Pertanyaan pertama, apa yang paling berharga bagi kita? Pertanyaan yang kedua, apakah itu tercermin dalam tindakan kita? Pertanyaan yang ketiga, siapa Tuhan dalam hidup kita? Mari kita buka firman Tuhan dari kitab Matius pasal yang ke-6,
ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-24. Saya akan membacakan kita semua. Matius 6 ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-24. Demikian firman Tuhan. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusaknya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di surga ngengat dan karat tidak merusaknya, dan mencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Demikian firman Tuhan. Nah, ketika kita mempelajari nats ini, yang adalah sambungan dari nats-nats minggu-minggu sebelumnya yang sudah kita pelajari, ada beberapa hal yang dapat kita pelajari sesuai dengan konteks dari nats ini dan pendengar pada saat itu. Yang pertama, kita lihat dalam pengajaran khotbah di bukit ini, Yesus memerintahkan kepada murid-muridnya untuk tidak mengumpulkan harta yang tidak dapat digunakan untuk pekerjaan kerajaannya. Karena dalam khotbah di bukit, Yesus memperkenalkan tentang sebuah konsep tentang kerajaan surga. Jadi, apa gunanya harta yang tidak bisa dibawa ke kerajaan surga? Nah, pada zaman itu, harta mungkin mirip juga seperti zaman sekarang. Itu terdiri dari logam mulia, yaitu koin-koin yang disimpan, yang adalah uang, dan juga baju. Baju-baju mahal. Baju menunjukkan harta dari seseorang. Nah, pemilik harta tersebut selalu kepikiran bagaimana caranya supaya ngengat, yaitu sejenis serangga, seperti kupu-kupu, ya, yang suka mencari pakaian untuk menaruh telurnya atau larvanya di sana, sehingga dia beranak, dan ketika dia proses itu akan merusak baju. Nah, seseorang akan berpikir bagaimana ngengat tidak masuk ke dalam baju-baju mahalnya. Dan juga bagaimana karat tidak akan merusak logam-logam mulianya, yaitu uang-uang koin yang mereka simpan. Nah, kedua itu sering terjadi, yaitu bagaimana karat dan juga bagaimana ngengat bisa merusak harta mereka di daerah Israel, Palestina ini, dengan cuacanya yang seperti itu. Ya. Nah, Yesus mengajarkan kepada pengikutnya dan pendengar dari khotbah di bukit ini sama juga menurut saya seperti mengajarkan kepada kita sekarang ini, daripada mengumpulkan harta fisik, harta duniawi, mereka dan kita seharusnya bekerja dan berusaha untuk kekayaan atau untuk harta rohani yang tidak akan rusak oleh ngengat dan karat. Apalagi dicuri oleh orang. Di daerah Israel pada waktu itu, coba kita bayangkan bagaimana rumah itu terbuat dari tanah liat. Kita ingat ketika Yesus menyembuhkan orang lumpuh yang diturunkan dari atap, betapa mudahnya 4 orang yang mengangkat si orang lumpuh itu, membuat lubang di atap dan menurunkan dari atap. Nah, apalagi pencuri. Bagaimana sebuah rumah dapat menahan pencuri untuk masuk? Bagaimana dengan nilai investasi kita? Ya. Apakah turun secara drastis dengan kekacauan ekonomi yang terjadi sekarang karena virus COVID-19 ini? Nah, karena walaupun seorang dapat menjaga harta duniawinya pada konteks itu dan juga sekarang ya, dan dia dapat menjaga harta duniawi dengan cara yang baik, tidak rusak oleh ngengat atau karat, tidak hilang, ada satu hal yang mereka tidak bisa jaga, yaitu kematian. Nah, harta surgawi kita dapat melihat secara luas yang dimaksud di sini. Ya. Kalau harta duniawi sudah jelas, dapat rusak, dapat hilang, dan kita tidak dapat melawan kematian sehingga kita tidak dapat bawa dalam kekekalan. Harta surgawi kita harus melihat seperti yang dimaksud dalam nats ini, harus dilihat dengan pengertian seperti ini, bahwa harta surgawi adalah segala sesuatu
yang seseorang yang percaya pada Yesus Kristus dapat dibawanya walaupun dia sudah mati dari dunia ini. Seperti beberapa di antaranya adalah kekudusan hidup. Kita dapat bawa itu. Yang kedua, kepatuhan kepada semua perintah Tuhan. Itu berlaku kekal. Yang ketiga, jiwa-jiwa yang dapat dimenangkan melalui penginjilan, pengabaran Injil. Itu adalah harta surgawi. Ini yang keempat, bagaimana kita sebagai murid-murid Kristus juga merawat, menumbuhkan, dan memuridkan orang lain mengikuti segala perintah Tuhan. Itu semua adalah harta surgawi. Tidak dapat dirusak oleh ngengat dan kita, walaupun kematian menghadap kita. Bapak Ibu Saudara, dan jelas sekali dalam konteks yang sedang kita pelajari saat ini, bahwa kita perlu mengumpulkan harta yang berfokus kepada bagaimana kita dapat menggunakan harta duniawi untuk menolong kebutuhan jasmani dan rohani orang lain sesuai dengan kepentingan kerajaan surga. Ya, Nats ini tidak berkata bahwa kita tidak boleh mengumpulkan harta duniawi, namun jangan itu saja yang kita kumpulkan sehingga kita lupa terhadap harta surgawi, hal yang kekal tadi. Nah, dalam pengajaran ini Yesus sedang menantang mereka, para pendengarnya, bagaimana yang dianggap penting, harta duniawi, dapat digunakan untuk kepentingan yang kekal, yaitu kerajaan surga. Bagaimana Tuhan punya maksud dan tujuan dan misi di dunia ini. Nah, ada satu catatan yang mau saya sampaikan. Di ayat yang terakhir tadi disebut kita tidak bisa mengabdi kepada dua tuan, ya, nggak bisa kepada Tuhan Allah dan kepada Mamon. Nah, apakah Mamon? Waktu saya kecil saya pikir Mamon itu seperti seperti hantu gitu, Mamon ya. Tapi dalam pengertian bahasa asli Mamon, yang bahasa aslinya juga Mamon, itu adalah bahasa Aram yang artinya adalah kekayaan duniawi atau harta duniawi. Biasanya di Alkitab digunakan sebagai hal yang negatif. Jadi kita tidak bisa mengabdi kepada Tuhan Allah dan juga tidak bisa mengabdi kepada Mamon, harus salah satu. Nah, itulah beberapa hal yang dapat saya tunjukkan di dalam Nats ini yang membawa kita kepada 3 hal yang dapat kita pelajari. Hal yang pertama yang dapat kita pelajari dari Nats ini adalah filsafat atau pengajaran tentang harta. Bagaimana kita berpikir tentang harta. Yang kedua, apa yang ada di dalam diri kita dapat terlihat. Pelajaran kedua, apa yang ada di dalam diri kita dapat terlihat. Dan pelajaran yang ketiga, tindakan kita akan mencerminkan siapa Tuan sejati kita. Dan nomor 3, tindakan kita akan mencerminkan siapa Tuan sejati kita. Dan ini menjawab pertanyaan dari 3 pertanyaan yang awal tadi sebelum kita membaca Nats itu. Kita masih ingat pertanyaan nomor 1, apa yang paling berharga bagi kita? Nah, ini bicara tentang masalah hati. Sebagaimana Nats sebelumnya, kita sudah melihat bahwa Yesus sedang berbicara masalah hati. Bukan yang fisik, bukan yang terlihat, tetapi hati. Bagaimana kondisi hati kita. Dan di dalam ayat 21, Yesus sungguh-sungguh memberikan suatu penekanan yang sangat jelas. Yesus berkata, karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Di mana hati kita, itu menunjukkan apa yang kita anggap berharga. Di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Jadi apa yang paling berharga bagi kita, itu menunjukkan filsafat kita tentang harta, atau bagaimana kita berpikir tentang harta kekayaan. Pertanyaan nomor 2, apakah apa yang kita pikirkan tadi tercerminkan dalam tindakan kita? Karena pelajaran nomor 2 berkata bahwa kita, apa yang ada dalam hati kita, apa yang ada dalam pikiran kita, itu dapat tercerminkan dan dapat terlihat. Ayat yang 22 mengajarkan kepada kita bahwa ada cara bagaimana apa yang ada dalam diri kita kelihatan, yaitu melalui mata. Yesus mengajarkan kepada kita di dalam ayat yang ke-22, mata adalah pelita tubuh, dan jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya
kegelapan itu. Dengan kata lain, orang dapat melihat kondisi seluruh tubuh kita, jiwa, hati, pikiran kita, dengan melihat mata kita. Yang maknanya adalah apa yang ada di dalam kita dapat tercerminkan, dapat terlihat dari ucapan kita, dari tindakan kita, dari bagaimana kita mengambil keputusan. Dan pertanyaan yang ketiga, yaitu siapa Tuhan dalam hidup kita? Siapa Tuhan yang kita layani? Siapa Tuhan dalam hidup kita? Yesus secara tegas menantang kita untuk merefleksikan ini. Di ayat yang ke-24, Yesus mengajarkan kepada kita secara jelas. Ayat 24 berkata, tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Dengan tegas sekali, Yesus menjelaskan siapa seharusnya Tuhan dalam hidup kita. Siapa seharusnya adalah Tuhan yang mengatur hidup kita. Apakah Tuhan Allah atau Mamon? Ada 3 aplikasi yang langsung dapat kita ambil dari 3 kebenaran tadi itu. Yaitu tentang nomor 1 aplikasinya kehendak Tuhan, yang kedua tentang kemurahan Tuhan, dan yang ketiga tentang pertolongan Tuhan. Yang pertama, ketika kita belajar kebenaran tentang kehendak Tuhan dan apa yang harus kita pikirkan tentang harta, yaitu kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan ini telah dinyatakan dalam nas ini dan memberikan kepada kita pengetahuan dan pengertian tentang bagaimana seharusnya kita memandang harta kekayaan. Jelas sekali apa yang Tuhan mau dari kita. Kita kumpulkan harta surgawi, harta yang kekal, bukan harta duniawi yang dapat hancur, dapat hilang, dapat depresiasi. Kita tidak tahu. Oleh karena itu kita perlu berfokus untuk mengumpulkan harta surgawi, harta yang kekal, di mana apa yang kita miliki, bagaimanapun caranya, dapat kita pakai untuk misi Tuhan, untuk menjalankan dan memperluas kerajaan Tuhan, di mana setiap orang dapat percaya kepada Yesus. Yang kedua, sebagai aplikasi, kita dapat melihat tentang kemurahan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita perlu berdoa agar setiap keputusan, tindakan, dan perkataan kita yang kita ambil akan mencerminkan kehendaknya. Perkataan yang kita ucapkan, perkataan yang kita ketik dalam sosial media kita, bagaimana semuanya itu dapat mencerminkan kehendak Tuhan. Karena kita tidak dapat mengatur bagaimana persepsi orang terhadap kita, kita perlu berdoa untuk kemurahan Tuhan. Saya rasa natsnya sudah jelas, kebenaran sudah jelas, pengajaran sudah jelas. Bahwa kita bisa mencerminkan isi hati dan pikiran kita. Orang lain akan menilai. Namun kita tidak bisa mengatur bagaimana orang lain menilai kita. Kita nggak perlu mengatur bagaimana orang berpersepsi kepada kita. Oleh karena itu kita perlu berdoa untuk kemurahan Tuhan agar ketulusan hati kita terlihat dalam kita melakukan kehendaknya, mencerminkan apa yang paling penting dalam hati dan pikiran kita. Aplikasi yang ketiga adalah tentang pertolongan Tuhan. Dalam kita melayani kehendak dan kerajaannya, bukan melalui kekuatan kita. Karena kekuatan kita, kemampuan kita, pasti akan gagal. Tetapi kita perlu melepaskan kecemasan kita. Kita ingat tentang kecemasan. Kecemasan itu ketika ketakutan mengalahkan iman. Itu definisi kecemasan. Kita harus melepaskan kecemasan kita. Kita harus membuang kecemasan kita. Dan kita perlu berdiri teguh dalam iman dan pengharapan kepada Tuhan. Bukan kepada Mamon. Tetapi kita mengikuti kehendak Tuhan sejati kita, yaitu Yesus Kristus. Sekali lagi, kehendak Tuhan mengajarkan kepada kita bagaimana kita harus memandang apa yang paling berharga. Kemurahan Tuhan kita perlu mohonkan supaya orang dapat melihat cerminan hati, pikiran kita yang tulus kepada Tuhan. Dan pertolongan Tuhan dalam kita mengabdi kepada satu Tuhan sejati, yaitu mengabdi kepada Yesus Kristus. Nah, berdasarkan apa yang telah kita pelajari ini, kita dapat simpulkan bahwa kita perlu melayani Yesus
Tuhan sejati kita dengan mencerminkan kehendak Tuhan dalam tindakan, ucapan, dan keputusan kita berkenaan dengan harta, apa yang kita anggap paling berharga. Karena ini mencerminkan apa yang kita anggap sebagai yang paling penting, harta dalam kehidupan kita yang dapat dilihat oleh orang lain. Dari semua ini, dari aplikasi dan kebenaran, ada 3 nasihat yang ingin saya berikan dan untuk kita pikirkan dan dapat kita lakukan bersama-sama. Ya, dapat 3 nasihat ini dapat kita gunakan ketika harus mengambil keputusan dalam kehidupan kita, baik itu keputusan kecil maupun keputusan besar. Nasihat nomor 1 yaitu kita perlu berpikir dalam berdoa. Ya. Dalam kita berdoa, kita memikirkan dan kita mendoakan akan pikiran Tuhan, yaitu kehendak Tuhan. Apakah kehendak Tuhan? Jadi dalam kita berdoa, kita perlu berpikir tentang apa kehendak Tuhan. Nasihat yang kedua, ketika kita harus mengambil suatu keputusan, kita perlu menimbang keputusan yang akan kita ambil, yang mencerminkan hati kita, pikiran kehendak Tuhan itu. Jadi kita harus menimbang keputusan-keputusan, tindakan-tindakan, ucapan-ucapan yang mau kita lakukan, kita harus timbang. Apakah itu mencerminkan kehendak Tuhan tadi. Dan yang ketiga, kita harus mengambil tindakan tegas. Ketika kita sudah tahu itu kehendak Tuhan, kita sudah timbang bahwa kesaksian yang diberikan itu baik dan orang dan hati kita tulus melakukan itu, kita mengambil tindakan tegas sesuai dengan siapa Tuhan kita. Ketika kita mengambil keputusan tegas sesuai dengan kehendak Tuhan, kita mencerminkan bahwa Tuhan kita adalah Yesus Kristus. Kembali kepada pertanyaan besar dari renungan kita pada pagi hari ini. Apa yang paling penting dan berharga dalam kehidupan kita? Hal ini telah diekspos, telah dibuka hari-hari ini dengan situasi virus corona dan dampak-dampaknya, protokol yang harus kita jalankan. Dan ketika ini dibukakan, apakah yang terpenting dan paling berharga dalam hidup kita sama dengan kehendak Tuhan? Kita harus renungkan. Kehendak Tuhan dan juga doa kita itu sama seperti yang Tuhan ajarkan di nat sebelum dan satu rangkaian dalam khotbah ini. Bahwa kita perlu mendoakan dan memohonkan, Tuhan, datanglah kerajaan-Mu dan jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga, di mana firman Tuhan berkuasa. Dan ingat usulan dari nas ini, untuk mengumpulkan harta di surga, bagaimana kita dapat menjaga kekudusan hidup kita, bagaimana kita dapat menabung kepatuhan pada semua perintah Tuhan, bagaimana kita dapat menginvestasi kepada jiwa-jiwa yang telah dimenangkan dan akan dimenangkan melalui pengabaran Injil, dan bagaimana sebagai murid-murid Kristus kita juga memuridkan, merawat orang-orang lain untuk menjadi pengikut Kristus sejati. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, terima kasih ya Tuhan atas peringatan-Mu, tantangan yang Kau berikan, kejelasan firman-Mu tentang apa yang paling penting. Tuhan, kami ingin hidup kami mencerminkan bahwa kami hanya mengikut Engkau saja ya Tuhan. Oleh karena itu tolonglah kami, curahkan kemurahan-Mu kepada kami. Ketika kami sudah mengetahui pikiran-Mu dan kehendak-Mu, tolonglah kami Tuhan untuk memiliki hati yang murni, sehingga itu dapat tampak dalam tindakan kita, dalam tingkah laku kita, dalam kemurahan-Mu tolonglah kami ya Tuhan. Dan pimpin kami Tuhan, untuk selalu mengambil keputusan dan langkah yang tepat, sehingga kami dapat mencerminkan bahwa yang kami ikuti, yang berkuasa dalam kehidupan kami, adalah Engkau saja ya Yesus. Kami ingin membawa berita baik, bahwa ada harapan dari segala problema dan masalah yang sedang dihadapi oleh dunia ini. Dan harapan dan jawaban itu yaitu Engkau Yesus. Bahwa walaupun kematian akan menghadang, kematian akan tiba, bahwa kami dapat menggantungkan harapan kami di dalam kekekalan, karena kami memiliki keselamatan di dalam Engkau ya Yesus.
Tolong kami untuk memberitakan Injil itu Tuhan. Kabar baik itu. Kami beritakan di dalam tengah-tengah situasi yang seperti sekarang ini. Kami siap untuk Kau pakai. Pakailah kami ya Tuhan. Tolonglah kami untuk melihat terus kepada harta surgawi, harta yang kekal. Dan langkah hidup kami sejajarkan untuk mengumpulkan harta yang kekal itu. Kami ingin melakukan kehendak-Mu ya Tuhan. Tolonglah kami. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami naikkan doa kami ini. Amin. Terima kasih atas kehadirannya secara online. Kita bisa bergabung bersama-sama di dalam kebaktian pada pagi hari ini. Terima kasih atas kesetiaannya juga dan perhatiannya, partisipasinya, bernyanyi bersama-sama dengan firman Tuhan. Sebelum kita menutup ibadah kita, saya juga ingin mengumumkan bahwa kita dapat tetap melakukan bagian dari ibadah kita untuk memberikan persembahan sepuluhan kita dan juga persembahan khusus kita. Kita ada program juga sebagai gereja, kita memberikan bantuan kepada masyarakat sekitar. Informasinya akan ditayangkan dan juga ada di WhatsApp grup gereja. Oleh karena itu, kami ingin menginformasikan bagi Bapak Ibu Saudara yang memberikan persembahan persepuluhan, kita lakukan dengan cara transfer kepada dua rekening bank gereja yang ada. Informasinya ada di layar sini. Jangan kita lewatkan kesempatan untuk dapat mengabdi kepada Tuhan yang kita berikan untuk bisa kita bersama-sama gunakan mengumpulkan harta surgawi tadi. Mari kita akhir ibadah kita akan berdoa bersama-sama. Ya Tuhan Allah Bapa kami, Tuhan kami datang dan bersyukur kepadamu ya Tuhan, bahwa pada pagi hari ini Kau berikan kesempatan kepada kami untuk dapat datang kepadamu, berbakti dan berdoa kepadamu ya Tuhan. Kami berdoa kiranya semua yang telah kami lakukan di rumah kami masing-masing dapat membawa kesenangan di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami berdoa bahwa semua yang kami lakukan sungguh-sungguh mencerminkan kerinduan kami dan hati kami yang datang dan menyembah-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur ada kesempatan dan kami terus berserah kepadamu. Kami berpengharapan kepadamu. Kuatkan kami, bentuklah kami di dalam kemurahan-Mu ya Tuhan. Tuhan, Kau mengerti dan mengenal apa yang kami pikirkan dan rasakan. Karena kami berserah kepadamu Tuhan di tengah-tengah ketidakpastian, di tengah-tengah perubahan dunia ini, kami menyerahkan baik semua usaha yang kami lakukan,
kiranya Tuhan, Engkau dapat membuka jalan yang tidak terbayangkan oleh kami. Di dalam kami lakukan pekerjaan kami, penyesuaian-penyesuaian kami lakukan, kiranya dapat terus kami baktikan kepadamu untuk kami memberikan kesaksian bahwa Tuhan kami adalah Engkau Yesus. Di dalam kami menjalankan studi kami, setiap perubahan yang harus kami lakukan, kami berdoa Tuhan bahwa semuanya itu dapat Engkau pakai untuk menolong kami, membimbing kami, dapat terus menjadi pengabar-pengabar Injil-Mu, dan setiap hasil studi kami dapat mencerminkan usaha kami dan menolong kami untuk terus bertumbuh di dalam Engkau. Kami menyerahkan keseharian kami ya Tuhan. Kiranya Tuhan kami senantiasa ingat akan firman-Mu. Kami senantiasa berpikir dan mencari kehendak-Mu. Dan kami ingin memiliki hati yang tulus untuk melakukan kehendak-Mu. Sehingga kami dapat menunjukkan bahwa Tuhan hidup kami adalah Engkau saja Yesus. Oleh karena itu Tuhan, kami berterima kasih dan bersyukur. Dan kami berdoa kiranya semua kami lakukan dalam ibadah kami mencerminkan iman percaya kami ini kepadamu ya Tuhan. Kami berikan semuanya ini untuk kemuliaan nama-Mu, karena bagimulah kemuliaan selama-lamanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, inilah perintah Tuhan, amanat Tuhan kepada kita. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Amin. Terima kasih atas kesetiaan kehadirannya. Sampai kita berjumpa hari Jumat untuk kebaktian Jumat Agung. Jangan sampai kita lewatkan pengumumannya, dan linknya akan disebar di grup-grup WA kita. Terima kasih atas perhatian sekali lagi. Tuhan Yesus berkati.